Sepanjang keseluruhan proses, Zhonggu dan Xiaoyan tidak melakukan kontak mata apapun. Cobalah untuk tidak mengungkapkan petunjuk apapun, keduanya berkomunikasi satu sama lain melalui jiwa mereka. Setelah pertempuran mengejutkan di Istana Budak Dewa Shuro, Zhonggu telah menarik perhatian ribuan orang sangat populer, dan semua orang tahu bahwa Zhonggu memiliki budak dewa yang sangat kuat. Di saat yang sama, Xiaoyan juga dipandangi oleh banyak mata. Zhonggu masih memiliki beberapa pertimbangan. Berhati-hatilah dalam setiap gerakan. Setelah melihat sekeliling di tengah perhatian orang banyak, Zhonggu memimpin Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari aula semua orang suci. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang menuju kejauhan. Zhonggu Daozi telah mendapatkan panen yang bagus kali ini. Langsung menebus 10 pil keberuntungan khusus, agaknya ini berarti pergi langsung ke Gua Penciptaan. Jika itu berjalan dengan baik, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Saya khawatir status Jin Chang Daozi akan segera digantikan oleh Zhonggu Daozi. Ayo pergi ke Gua Penciptaan untuk melihatnya. Ini jarang terjadi, banyak orang mengikuti Zhonggu dan menuju Gua Penciptaan. Banyak juga orang yang suka ikut bersenang-senang. Pada saat yang sama di gua tertentu di alam iblis Halloween, sesosok berdiri di antara mereka saat ini. Saya sedang memegang slip kehidupan yang patah menjadi dua di tangan saya. Mati, bagaimana bisa? Tubuhnya sedikit gemetar, sulit dipercaya. Ning Yao, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bertanya. Ning Yao tampak murung. Segera ambil kembali slip kehidupan yang rusak, menggelengkan kepalanya. Tidak ada, guru, bersiaplah, kami akan segera berangkat. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Ning Yao mengangguk. Giginya terkatup hingga saat ini. Ning Yao tidak percaya hal itu benar. Kehebatan tempur Tianxun tidak diragukan lagi. Bagaimana dia bisa jatuh begitu mudah? Mata Ning Yao menjadi sangat rumit. Bahkan Ning Yao belum menemukan jawabannya. Langkah ke-9 dari dua orang kuat yang jatuh dari keabadian Tuhan bagaimana bisa berakhir seperti ini? Tidak peduli siapa itu, mereka pasti akan membalas setelah aku menerobos keabadian Tuhan. Ning Yao mengepalkan tangannya. Selama kita bisa menerobos keabadian Tuhan, maka tidak ada yang menjadi masalah. Bahkan lebih bisa mengetahui apa yang terjadi. Ning Yao hanya bisa menahan amarah di hatinya saat ini. Tempat yang akan kita tuju disebut gerbang kuno. Itu berbahaya, lebih siap dan bersiaplah. Pria di sebelah Ning Yao memperingatkannya perlahan lagi. Ning Yao sedikit terkejut. Setelah mereka tiba, mereka mendengar tentang gerbang kuno. Berusaha keras untuk merebut tatanan kuno makhluk abadi dan iblis, saya tidak menyangka bisa memasukinya pada akhirnya. Tapi hati Ning Yao sangat berat. Tidak masalah jika Anda menjadi budak para dewa. Dia tidak pernah takut. Jatuhnya Tianxun merupakan pukulan besar bagi Ning Yao. Siapa yang bisa membunuh Tianxun? Selama hati tidak hancur, ia dapat dibentuk kembali, meskipun terluka parah. Bagaimana dia bisa mati dalam pertempuran? Siapa itu? Tanda seru. Ning Yao mengepalkan tangannya membuat bunyi klik di antara kelima jarinya. Niat membunuh tidak bisa tidak menyebar. Ning Yao. Saat ini, pria di samping berteriak dengan marah. Ning Yao baru saja menahan amarahnya. Duduk dengan tenang, mampu membunuh Tianxun maka tidak akan mudah membunuh pembunuh Tianxun. Ini segera membuat Ning Yao merasa sangat gugup. Saya pernah berpikir bahwa di dunia kuno yang abadi dan setan, apalagi melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kekuatan mereka sangat sedikit yang dapat mengancam keberadaan mereka tanpa diduga. Setelah memasuki dunia kuno keabadian dan iblis, pertama dia ditangkap, mereka yang menjadi budak orang lain, kemudian tibalah jatuhnya Tianxun. Semua ini membuat dunia kuno yang abadi dan iblis menjadi membingungkan. Ning Yao pernah berpikir dengan percaya diri bahkan di seluruh dunia sensi, tidak ada eksistensi yang benar-benar dapat membunuh mereka. Hingga saat ini, slip kehidupan Tianxun hancur berkeping-keping, sama sekali tidak mungkin kejatuhannya palsu.
Meskipun Ning Yao sedang duduk bersila saat ini, masih belum bisa menenangkan pikiran sepenuhnya karena semua yang terjadi di dunia kuno keabadian dan iblis sungguh luar biasa. Sisi lain gelap dari dunia iblis Halloween tiba di platform gantung yang luas. Ada sebuah lengkungan besar di atasnya. Di dalam lengkungan terdapat pusaran air berwarna-warni. Ini adalah gua penciptaan. Setelah masuk akan dihitung berdasarkan waktu. 1000 poin kontribusi perlu dikonsumsi setiap hari sebelum masuk. Anda harus membayar kontribusi minimal 10.000 yuan. Jika belum keluar setelah dikonsumsi, akan diusir secara paksa. Zong Guxuan segera menggunakan jiwanya untuk menjelaskan kepada Xiao Yan, kali ini aku ingin tahu apakah senior mengizinkanku masuk juga. Saya hanya ingin pil keberuntungan. Tidak apa-apa jika saya tidak menginginkannya, biarkan saya memasukkannya. Saya ingin menjadi lebih kuat. Selain itu, jika kamu mengirim budak Tuhan sendirian, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Dan hampir tidak ada kasus di mana budak dewa diizinkan memasuki gua penciptaan. Jika kita memasukinya bersama-sama, mungkin itu bisa menghilangkan keraguan. Zonggu berkata dengan hati-hati melalui pesan itu. Oke, kamu melakukannya dengan baik. Dapat memberikan 2 pil keberuntungan, Xiao Yan berkata dalam pesan. Datang jauh-jauh Zonggu tentu saja tidak keberatan, itu juga karena Xiao Yan tidak merencanakan apapun untuk melawannya. Saling memuji. Adapun tubuh fisik Zonggu sejak awal, Xiao Yan tidak berniat menyita tubuh itu untuk digunakan sendiri. Bakat seperti itu hanya bisa menjadi tiruan yang berlebihan. Ketika Zonggu mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Namun hal itu dengan cepat diredam. Cobalah untuk tidak menunjukkan emosi apapun, kegembiraan dan kemarahan tidak terlihat. Inilah kualitas psikologis yang harus dimiliki orang kuat. Tidak mudah untuk terlihat. Melalui cara ini, kami dapat membayar semua nilai kontribusi 100.000. Jika tidak bisa digunakan nanti bisa dikembalikan. Zonggu berkata dengan gembira. Dia sudah terlalu lama terjebak di langkah kedua. Kedatangan Xiao Yan membuatnya merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat lagi. Dia ingin menjadi lebih kuat, belum lagi dihormati, tapi saya ingin bertahan hidup di dunia yang bermasalah ini. Satu-satunya cara adalah terus bergerak menuju puncak gunung. Xiao Yan setuju dengan ide Zonggu yang terakhir secara langsung membayar 100.000 poin kontribusi. Kemudian Zonggu berbalik dengan tatapan serius. Kamu menunggu di sini. Zonggu berkata pada Jin Dongming dan Long Biao, akhirnya menunjuk ke arah Xiao Yan. Long Biao memandang Xiao Yan dengan heran. Sampai Xiao Yan dan Zonggu berjalan ke depan, berjalan langsung ke pusaran warna-warni di lengkungan. Bisakah Zonggu Daozi tetap sehebat itu? Perlakuan seperti itu, Long Biao berkata dengan bingung. Jin Dongming menemukan tempat terbuka dan duduk bersila. Dia mengabaikan Long Biao. Tidak ada salahnya mengurangi bicara. Mengabaikan Long Biao hanya bisa duduk bersila. Sebelum Xiao Yan dan Jin Dongming masuk, Jin Dongming memberi Xiao Yan 8 pil keberuntungan khusus dan tablet batu berisi kotak esensi. Setelah masuk, kamu bisa menelan pil keberuntungan. Bisa atau tidaknya memperoleh rejeki tergantung pada pemahaman Anda sendiri. Saya berharap para senior mendapat terobosan yang sukses. Zonggu akhirnya menyampaikan pesannya. Saat dia memasuki pusaran, mata Xiao Yan berubah. Angin laut turun. Dia sekarang berdiri di sebuah pulau terpencil. Di depan Anda adalah laut biru yang tak berujung.